mahasiswa channel 122523. Jadi di sini saya akan membahas dua pilar penting untuk membangun kesuksesan berorganisasi. Jadi yang pertama itu ada strategi hubungan karyawan, yang kedua itu ada isu-isu MSDM strategi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu dua pilar penting untuk membangun kesuksesan organisasi, nah boleh banget nih video untuk kalian nonton di video selanjutnya. Jadi mari kita memulai pembahasan dengan bagaimana kita membangun interaksi positif di tempat kerja, yaitu strategi hubungan karyawan. Jadi strategi hubungan karyawan ini adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola dan memelihara hubungan antara manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan adil. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar strategi hubungan karyawan, di mana strategi ini ada 4. Yang pertama itu keadilan dan kesetaraan. Memastikan semua karyawan itu diperlukan secara adil dan setara dalam segala aspek, mulai dari rekrutmen, kompetensi, hingga kesempatan pengembangan karir. Dan yang kedua itu ada transparansi. Biasanya kita harus bersikap terbuka dan jujur dalam semua komunikasi. Karyawan itu harus memahami mengapa keputusan itu diambil dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka. Dan yang ketiga itu ada saling menghormati. Budayakan di mana setiap individu itu mulai dari staf hingga pimpinan harus saling menghargai peran dan kontribusi masing-masing. Dan yang terakhir itu ada pengembangan karyawan. Biasanya orang itu berinvestasi dalam pertumbuhan profesional dalam pribadi karyawan melalui pelatihan, monitoring, dan peluang belajar. Baik, setelah dasar-dasar strategi hubungan karyawan, ada pun komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi ini adalah tulang punggung dari strategi hubungan karyawan yang efektif. Hal ini adalah tentang bagaimana informasi, gagasan, dan umpan balik mengalir di seluruh perusahaan, memastikan karyawan memahami tujuan, kebijakan, dan harapan, serta merasa bahwa suara mereka didengar. Dan ada pun poin-poin penting dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi dua arah, yang kedua ada saluran komunikasi yang beragam, yang ketiga ada kejelasan dan konsistensi pesan, dan keempat ada keterampilan komunikasi manajer, dan terakhir itu ada komunikasi krisis. Nah, di materi kedua ini ada isu-isu MSDM strategi. Bagian ini menjelaskan bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia MSDM tidak hanya beroperasi secara administratif, tetapi juga berperan strategis dalam menghadapi tantangan organisasi. Adapun definisi MSDM, yaitu pendekatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. MSDM ini tidak hanya mendukung strategi saja, tetapi juga turut membentuknya. Adapun peran MSDM strategi, yang pertama ada mitra bisnis. MSDM duduk di meja manajemen dan berkontribusi pada keputusan bisnis inti. Bukan hanya menerima instruksi, mereka juga memahami visi, misi, dan tujuan bisnis. Dan yang kedua ada perubahan. Agen perubahan. MSDM mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dalam organisasi, misalnya restrukturisasi, adopsi teknologi baru, dan memimpin inisiatif perubahan berkaitan dengan karyawan. Adapun fungsi MSDM strategi, yang pertama fungsinya itu perencanaan sumber daya manusia. SDM strategi memprediksi kebutuhan SDM di masa depan berdasarkan tujuan bisnis jangka panjang, meliputi analisis pasokan dan permintaan SDM dan perencanaan suksesi. Yang kedua ada pengembangan organisasi dan budaya. Biasanya menciptakan budaya kerja yang mendukung tujuan bisnis, mengembangkan nilai-nilai perusahaan, dan memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan. Fungsi MSDM strategis bukan hanya itu, tetapi ada juga manajemen bakat atau talent management. Menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang paling berbakat. Dan kedua itu ada manajemen kinerja. Biasanya menyusun sistem evaluasi kinerja yang selaras dengan tujuan strategis, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang ketiga ada manajemen kompensasi dan manfaat strategis. Biasanya merancang sistem kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Dan yang keempat
Tadi ada manajemen perubahan, memimpin dan mendukung karyawan melalui proses perubahan organisasi. Yang terakhir ada manajemen hubungan karyawan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, memastikan hubungan yang sehat antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.